Let's go to the Father in prayer. Mari kita berdoa. Our Father in heaven, it is so amazing. It is beyond description of what we're experiencing right now, Father. Bapak Surgawi, sungguh suatu hal yang mengherankan bagi kami, menakjubkan bagi kami, melihat apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami pada saat ini. Father, to sing before you, to be in your presence, to understand, Father, the Holy Spirit is here guiding us. It's such an incredible thing. It's just to even fathom, it's beyond, Father, what we can thank you for, Father. Untuk dapat bernyanyi di hadapan-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan, dan menikmati, merasakan bagaimana Roh Kudus-Mu hadir di tengah kami pada sore hari ini. Sungguh suatu hal yang tidak dapat kami bayangkan dan kami sungguh bersyukur atasnya. Father, I know that there can be challenges in our lives. Kami tahu bahwa ada tantangan-tantangan yang kami hadapi dalam hidup kami. We know that some of us might not be well. Kami mungkin ada di antara kami yang merasa tubuh yang kurang sehat saat ini. We might have lost a loved one. Kami mungkin sedang merasakan kehilangan seseorang yang kami kasihi. And yet some of us here are also in good spirits. Dan kami tahu Tuhan bahwa di sini pun ada roh-roh yang mungkin sedang berusaha untuk mengalihkan perhatian kami. But Father, no matter where we are in our lives, Bapa, dimanapun kami berada dalam hidup kami, what is important is we go to you and we look to you and we understand what you want for our lives, Father. Yang terpenting dalam hidup kami adalah kami mengarahkan diri kami kepadamu, mengutamakan Engkau, dan mencari kehendak-Mu untuk apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan dan hidupi di dalam kehidupan kami. Father, this is a room of not just students but dreamers, Father. Ruangan ini Tuhan dipenuhi bukan hanya oleh mahasiswa, tapi orang-orang yang sedang memiliki mimpi untuk masa depan mereka ya Tuhan. Those who dream that your word and your name be proclaimed, Father. Mereka yang sedang bermimpi bahwa nama-Mu akan dipuji dan dibesarkan, dimuliakan di antara banyak orang. My prayer, Father, is that you help us humble our hearts so we can be open in understanding your word, Father. Doa hamba sore ini Tuhan, biar Engkau berikan kami hati yang mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu dan membuka diri untuk Engkau ubahkan, Engkau pakai sesuai kehendak-Mu. I pray the words that we hear are not my words, but Father, your words. Biarlah suara firman-Mu yang kami dengarkan pada sore ini bukan kata-kata saya, tapi adalah kata-kata-Mu sendiri ya Tuhan untuk kami dengarkan dan lakukan. So Father, when all of us here decide to repent, we're repenting because of what we hear from you. Jika kami pada sore ini memutuskan untuk bertobat untuk sesuatu hal, biarlah kami bertobat, mengakui semua itu di hadapan-Mu dan karena-Mu. Be with me as I speak, but be with all of us as we listen, Father. Because we know, Father, all this is none of this is possible if it was not for you who brought us here. Biarlah Engkau ada bersama dengan hamba yang akan menyampaikan firman-Mu dan bersama dengan seluruh mahasiswa yang akan mendengarkan Tuhan. Karena hanya Engkaulah yang berdaulat dan mengatur seluruh hidup kami, mengisinya dengan kebenaran-kebenaran-Mu. Father, again, thank you so much. Be with us. It is in the name of Jesus Christ I ask all this. Kami sungguh bersyukur Engkau ada bersama dengan kami ya Tuhan, dan di dalam nama Yesus kami memanjatkan doa ini. Amen. Amin. Silakan duduk. I'll take off my mask. I think you can. Susah nafas. It's hard to breathe. Nama saya, I don't know, Richmond, Pak Richmond. Okay, saya I've lived here udah berapa tahun ya? Dari 2008. Okay, but I grew up here in the 80s. So I was here, I was studying in Gandhi School waktu dia masih di Pasar Baru. Okay, so Bapak was asking me, kenapa lu perlu translator? Ya nanti salah. Yeah, and they were also asking me why do I want to go live and not Zoom? Karena kalau di Zoom itu kadang-kadang the signal is not so good. So that's what happens. It freezes, kan? Ya, jadi itu yang mengapa kita sekarang ada di sini dan seperti itu yang sudah beliau katakan tadi ya. But I was asked here today to speak about
the heart of being a missionary. Saya diminta untuk berbicara tentang bagaimana kita bisa melibatkan diri kita menjadi seorang misionaris. And today, there's a lot of things to cover because it doesn't happen with just one lesson. Dan saudara, ada begitu banyak hal yang perlu direnungkan, dipahami ketika kita bicara tentang bagaimana kita melibatkan diri sebagai seorang misionari, dan itu tidak akan tercover hanya dalam satu pertemuan seperti ini. Some of us might have been raised by missionaries. Beberapa dari saudara mungkin dibesarkan oleh keluarga hamba Tuhan atau misionaris. So our parents have paved the way or planted the seed in our hearts, in our minds. Sehingga orang tua saudara mungkin adalah orang tua yang sudah punya melakukan banyak hal dalam pelayanan kepada Tuhan, sudah menanam banyak pelayanan-pelayanan dalam kehidupan pelayanan mereka. Maybe you've heard stories from your pastors or from your church leaders of how important it is to have the heart of a missionary. Atau mungkin saudara sudah dengarkan khotbah dari pengkhotbah, dari gembala sidang saudara, dari para pelayan Tuhan tentang betapa pentingnya menjadi seseorang yang menjadi alat Allah, memberikan diri untuk menjadi seorang misionari. Maybe some of us just thinks it's cool. Mungkin ada yang berpikir, wah, menarik juga menjadi seorang misionaris. It's something to put under your belt. I'm a missionary. Mungkin sesuatu yang bisa kita banggakan di dada kita, wah, saya misionari. This is one thing that I've learned in, just in case you guys don't know, I'm 51 years old. Ya, saudara mungkin tidak bayangkan usia saya, dia maksudnya 51. But in my 51 years of, I was a Christian when I was 17. I got baptized when I was 17. Dia menjadi Kristen pada usia 17 tahun. And since I was baptized to today, one thing I realized is no matter where you are in your life, you are always a missionary. Dan sejak saya dibaptis sampai pada hari ini, saya selalu mengerti dan merasakan, bahkan mengalami bahwa tidak peduli dimanapun kita berada, kita semua adalah orang-orang yang menjadi utusan Tuhan, misionaris Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. I met an engineer one time. Saya pernah menjadi seorang teknisi, ahli teknik, insinyur. He used to be a pastor. Dia ini dulu pernah menjadi seorang gembala sidang, yang orang ini beliau kenal. And I asked him, so what are you doing now? And he said, oh, I'm in the secular world. Lalu beliau bertanya kepada mantan gembala sidang itu, apa yang kau lakukan sekarang, Pak? Lalu dia bilang, saya sedang ada di dunia sekuler, bukan di pelayanan lagi. And I was asking him, aren't you supposed to be always on a mission, regardless if you're an engineer, because you're a Christian first. Saya katakan kepada dia, dalam pandangan saya, walaupun saudara Bapak terlibat dalam berbagai hal, tetapi tanggung jawab sebagai misionaris itu sesuatu yang harus dan siap kita lakukan kapan saja di dunia ini. Because in our life, if we claim to be Christians or disciples or followers of Jesus, we are a Christian father, we are a Christian employee, we are a Christian employer, we are a Christian son, you are a Christian first. Karena kalau kita adalah orang-orang yang sudah memutuskan untuk percaya kepada Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dimanapun kita berada, identitas Kristiani kita tidak mungkin dibuang. Kita seorang ayah Kristen, atau pemimpin Kristen, atau karyawan Kristen, atau mahasiswa Kristen, apapun itu, predikat kita sebagai seorang Kristen, sebagai anak Tuhan, itu tidak terhindarkan. Now, what I'd like to say is right now I belong to a church, but I teach regardless. I don't need to be told by the church to teach other people the Bible. Saat ini saya bergabung dengan sebuah gereja, tapi dalam kegiatan pelayanan beliau tadi katakan, pelayanan saya bukan sesuatu yang diatur atau dikendalikan oleh gereja, lebih kepada pelayanan yang beliau lakukan sendiri. So what I teach right now to the people who are in my class is historical and cultural context. Dan beliau saat ini pelayanan yang dia lakukan adalah mengajar, dan pengajaran yang beliau katakan tadi itu adalah
Can you repeat the last part? Historical and cultural context. Jadi beliau mengajar tentang konteks historis dan budaya. Okay, now itu what does that mean? Kalau orang yang say a Western guy dari US kan, orang Amerika, dia belajar Alkitab, he reads it from his own cultural background. Jadi kalau ada seorang Amerika dia belajar Alkitab, tentunya dia mempelajarinya, dia memahami konteks Alkitab itu. Tidak terhindarkan dia membawa konteks latar belakangnya sendiri ketika dia memahami Alkitab. Kalau dia lihat tuh Parable of the Lost Son, he celebrates. Oh, you're getting your independence. Kalau dia membaca tentang anak yang hilang, perumpamaan anak yang hilang, mungkin dari kacamata atau perspektif sebagai orang US, dia akan melihat bahwa itu dia terbebaskan, dia merdeka. But if you're looking at from the Middle Eastern context, go ahead. Go on. When you're looking from the Middle Eastern context, what that son did was almost like you're leaving your family behind. Kalau melihatnya dari sudut pandang budaya Timur Tengah, apa yang anak terhilang itu lakukan adalah dia benar-benar bukan hanya bebas terlepas, tapi dia meninggalkan keluarganya. Dia benar-benar sudah terputus hubungan dengan keluarganya. It's a sign of abandonment and a sign of betrayal. Jadi itu adalah gambaran tentang seseorang yang terabaikan, seseorang yang bahkan mengkhianati keluarganya, meninggalkan keluarganya secara total. So when you're looking at it from those are an example of different cultural perspectives when you read the cultural context when you understand the scripture. Jadi itu gambaran sederhana, saudara, bahwa ketika kita membaca satu perumpamaan misalnya, sangat bergantung kepada dari sudut pandang mana kita melihatnya. Ketika melihat dari budaya tertentu, kita bisa memahami kisah itu dari sudut pandang tertentu. Padahal ketika kita melihat dari sudut pandang yang lain, kita bisa dapatkan pemahaman yang berbeda dari sudut pandang yang sebelumnya. Okay, let me give you a practical example. See, who here has say a boyfriend, a girlfriend? Saya berikan satu contoh. Siapa di sini yang punya pacar? Boyfriend. Cantik banget. Beautiful. Yeah. You go on a date, you put on your best clothes, and it's falling in love is the best part of falling in love. Jadi kamu mulai sering bertemu dengan dia menggunakan pakaian terbaik, dan jatuh cinta itu adalah sebuah pengalaman yang terbaik dalam hidup. Nah, when you get to meet the parents, it's a different story. Tapi ketika kamu mulai bertemu dengan orang tua dari si cewek itu ceritanya biasanya mulai berubah. Kondisinya mulai berbeda dari yang sebelumnya. Do you still want to pursue this girl? Kadang-kadang ketika saudara bertemu dengan orang tuanya, mungkin pertanyaannya adalah, masihkah mau menjadi kira-kira calon anak mantu dari keluarga itu? Yeah, the same question for the ladies, yeah. If you meet the boy's parents, do you still want to be the girlfriend? Atau kalau seorang wanita ketemu orang tua pria, masih tetap mau jadi pacar cowok itu kalau lihat orang tuanya ternyata budayanya begini? Yeah, because in a relationship, it goes more than just first appearances. Karena ketika kita bicara tentang sebuah hubungan, itu jauh lebih mendalam daripada sekedar sesuatu yang kita lihat, yang memberikan kesan pertama kepada kita. I was just telling the story of when I went to Bali. Itu Balinya, we went to resort. The resort was so beautiful. Saya tadi bercerita tentang kami pernah ke Bali dan melihat ada satu resort yang sangat indah sekali. But there was a time when I was invited to go diving. Tapi kemudian satu saat saya dapat kesempatan untuk menyelam, diving. Nah it's the same place. Itu tempat yang sama. But you see a different side of it that's really beautiful. Tapi saudara akan melihat keindahan yang berbeda yang kadang-kadang justru jauh lebih indah dari keindahan yang pertama yang kita alami. So when we look at context of scripture, sehingga ketika kita melihat konteks dari Alkitab, it's more than just I've read it. Lebih daripada sekedar membaca saja. Is the slide there? No, not yet. I don't know. Okay. No, it's not there. So I want to get into the lesson. I want to start. Can you show the first slide?
Bisa tolong tunjukkan slide pertama dari PowerPoint, dia mau masuk ke materi. Ada nggak? Not yet. He's working on it. So while you're there, this lesson I want to do is basically I've done this lesson on the book of Daniel. Apa yang ingin saya bagikan kepada saudara ini adalah sebuah pelajaran yang pernah saya ajarkan sebelumnya yang didasarkan pada kitab Daniel. Nah, during Daniel's time, Daniel was 17 or maybe he was 16 years old when he was exiled from Israel, from Judah to Babylon. Ketika Daniel ditawan dan dibawa ke Babel, usianya kira-kira 16 atau 17 tahun. So you can imagine maybe some of you are that old. Ya, banyak dari saudara saya yakin mungkin ada beberapa yang masih semuda itu kira-kira usianya. Daniel went from this being a teenager, being protected by the kingdom of Judah, the kingdom of Israel, then all of a sudden, everything turned around and he was exiled into Babylon, in which they had to travel hundreds of kilometers, just maybe even 1,000 kilometers. I don't know the exact distance, but to get to Babylon. Ya, ketika dia dibawa ke Babel, dia tentunya mereka pergi daerah yang jaraknya jauh sekali. Beliau katakan mungkin 100 kilo atau 1.000, saya tidak tahu persisnya, tapi dia harus meninggalkan semuanya masa remaja dengan semua hal yang biasa dia nikmati di tempatnya sebelumnya di Israel. Kemudian dia harus masuk ke tempat yang baru di mana mereka menjadi tawanan di Babel. Now, I don't know if you can still imagine, it's a long time for me because I'm 51, right? But maybe you can remember when you were 17. Buat saya mungkin tidak mudah mengingat usia 17 tahun karena saya sudah 51. Tapi saudara mungkin bisa membayangkan bagaimana ketika saudara berusia 17 tahun. What were you doing when you were 17? Apa yang saudara biasa lakukan ketika usia segitu, 17 tahun? I know I was up to no good when I was 17. Saya tahu ketika saya usia segitu ya, saya kadang-kadang melakukan hal yang kurang baik. There's no way I would think about, I have to live the life that's right before God. I was 17. I wanted to meet girls and I wanted to do other things other than. Pada usia-usia seperti itu biasanya kita tidak banyak memikirkan tentang Tuhan. Kita mau hidup seperti yang kita inginkan. Harapan kita, cita-cita kita. Berkenalan dengan seorang wanita yang cantik misalnya. Dan hal-hal yang semacam itu. When I went from Indonesia back to the Philippines, it was somewhat the same way. Wow, freedom. Ketika I had no inclination of I have to live right by God. Ketika saya tinggalkan Indonesia pada masa itu dan kembali ke Filipina, saya merasa bahwa saya sedang berada di masa yang saya memiliki kebebasan, sehingga saya tidak harus memikirkan tentang Tuhan, tentang apa yang harus saya lakukan kepada Tuhan. Daniel was different. Tetapi Daniel adalah seorang figur yang berbeda dari hal yang seperti tadi. Daniel, in the book of Daniel, when you read the book of Daniel, you're done in 20-30 minutes. Kalau saudara baca buku kitab Daniel, saudara bisa menyelesaikan kitab itu hanya dalam waktu mungkin 20 menit kalau saudara baca cepat. But if you read it, you understand Daniel was 17 until he reached the kingdom or the king Darius, which made him about 80 plus years old. Kalau saudara baca kitab Daniel, saudara akan temukan bahwa setelah dia ada di Babel pada usia 17 tahun dan sampai kemudian di masa Raja Darius, saat itu usia dia sudah sekitar 80 tahun. And what was important in the book of Daniel is that he understood the plan of God when God was presenting him with visions. Hal yang sangat penting yang dapat kita pelajari di kitab Daniel adalah seseorang yang sangat mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi hidupnya dan dia hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki tersebut. Okay. So I want us to understand the difference, and I want maybe you guys can answer this. What is the difference? Can you do the next slide, please? What is the difference between understanding versus studying? Ya, saya bisa minta saudara berikan tanggapan. Kira-kira apa perbedaan antara understanding, memahami, dan studying, sedang belajar? Apa bedanya? Now, I'll give you an example. Let's say the difference between knowledge and wisdom. Atau saya kasih contoh, apa perbedaan antara pengetahuan dan hikmat? Nah, knowledge is knowing that tomato is a fruit.
Pengetahuan itu adalah misalnya mengetahui bahwa tomat itu adalah buah. Itu pengetahuan. Wisdom is knowing not to put it in a fruit salad. Tetapi hikmat itu adalah orang yang berhikmat, dia tahu bahwa tidak tepat untuk misalnya menempatkan tomat itu ke dalam salad buah. Right? I mean, have you had a tomato in a fruit salad? It doesn't taste very well. Kalau saudara tempatkan tomat dalam salad buah, biasanya rasanya tidak seenak salad buah tanpa tomat. But a lot of this can be mixed together in our head. They're the same thing. They're the same thing. I want us to look at the next slide, please. Tapi hal ini mirip sekali sampai kadang-kadang ketika kita memikir ada hal yang tumpang tindih antara hal itu. Saya mau saudara pindah ke slide berikut. Nah, sekarang we hear this, see this a lot, and we see this from different churches. What is the difference between prophecy and fortune telling? Mari sekarang kita melihat, ini tentu ada banyak pandangan yang berbeda. Apa bedanya antara seorang nabi dan seorang peramal? Apa bedanya? These days they seem to blend together, right? Kadang-kadang masa gini ini terlihat hampir sama ya. Nabi ya meramalkan sesuatu yang akan terjadi, peramal juga begitu. Seakan-akan sama saja. Now, the fortune teller would tell you, you have somebody in your future that's a guy that starts with the letter D, and you know, and he's very handsome, and he's going to be your loved one. Seorang peramal mungkin akan mengatakan kepada saudara, kalau saudara seorang wanita, nanti suatu saat dalam hidupmu akan ada seorang cowok ganteng, namanya diawali dengan huruf D, dan dia tidak ditakdirkan untuk menjadi teman hidupmu. Atau fortune telling can be, oh, you need to invest in Bitcoin. Atau seorang peramal bisa mengatakan, ayo investasi dengan menggunakan Bitcoin supaya bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. People can tell, and I'm not going to deny, some people can tell the future. Ya, dan there's a gift. Saya tidak menyangkali bahwa ada orang-orang yang punya talenta yang bisa meramalkan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. But I'm sorry to say that's not prophecy. Tapi maaf, saya harus katakan bahwa itu bukan seorang nabi. Look at the second slide. How do you determine a prophet? Kita lihat slide berikut. Bagaimana kita menentukan atau memastikan seseorang yang adalah seorang nabi? Can you read Deuteronomy 18:21? Ya, saya akan bacakan Ulangan pasal 18 21. Oke, ayat 21. Demikian firman Tuhan. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, Ulangan 18 ayat 21-22 ya. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan dengan terlalu berani. Nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. So, Daniel was not considered a prophet until the things that he envisioned actually came true. Daniel sebelumnya tidak dikenal sebagai seorang nabi sampai kepada dia mulai mendapatkan visi dari Tuhan. Dia mulai menceritakan hal-hal yang Tuhan berikan untuk dia lihat. If you live during the time of Daniel, Daniel was just a wise man. Kalau saudara hidup mengenal Daniel di masa dia hidup, dia hanya dikenal sebagai orang bijak. It wasn't only after all the prophecies of Daniel happened before everybody considered Daniel was actually a prophet. Nanti setelah semua yang dia katakan, nubuat-nubuat yang dia sampaikan kemudian menjadi kenyataan, barulah Daniel dikenal sebagai seorang nabi. Now, I'm not going to go through all this because I think it's very, you might have okay, just to give you a little bit of background. See, Daniel, when he was 17, he lived through 3 Babylonian kings. Slide berikut. Saya tidak akan jelaskan semua, tapi saya hanya sedikit berikan gambaran saja latar belakang bahwa Daniel itu hidup di dalam beberapa raja Babel, 5 kalau tidak salah dia sebut. Go to the next slide. Terus. 3. Okay. He went to 5 Babylonian kings. Dia hidup di masa 5 raja Babel yang berbeda. Nebuchadnezzar, Marduk, Neriglissar, and Nabonidus, and Belshazzar. You don't see it in the book of Daniel,
but in history he went through 5 Babylonian kings. Dia hidup di masa 5 raja ini. Memang tidak semua nama itu saudara bisa lihat di Alkitab, karena hanya ada 2 yang kita kenal, Nebukadnezar dan Belshazzar. Tetapi kalau kita saudara baca kitab sejarah tentang sejarah di masa itu, akan dilihat bahwa dia hidup di masa 5 raja Babel. Now, just to give you an idea, Daniel was the second in command in the whole Babylon. Saudara bisa bayangkan ketika dia punya jabatan sebagai orang kedua di kerajaan Babel. He was responsible for appointing about more than 100 governors in the kingdom of Babylon. Kalau kita lihat sejarah dalam konteks dia, dengan posisi dia adalah orang yang pernah melantik lebih dari more than 200. Yeah, more than 120. Lebih dari 120 gubernur-gubernur pemimpin daerah yang mungkin sudah dilantiknya di masa dia dengan jabatan dia sebagai orang kedua di kerajaan Babel. More than other than Joseph, he was the only character in the Bible that held high positions. Dan kalau kita baca Alkitab, selain dari Yusuf, hanya Daniel yang punya jabatan begitu tinggi dalam sebuah kerajaan. Okay, so we'll go to and here's the thing. Here's the meat of the whole lesson. Okay, Daniel prophesied about what would happen after Nebuchadnezzar, after the Persians, and he prophesied what would happen to the Greeks. Ini intinya dari apa yang sedang saya sampaikan, bahwa Daniel kemudian menubuatkan apa yang akan terjadi sesudah masa Nebukadnezar dan raja-raja yang lain. Daniel menubuatkan tentang apa yang akan terjadi pada raja-raja sesudah itu. And here is the thing that convicts me the most, because if you think you're busy, if you think you feel my schedule is so packed, then you got to look at Daniel. Okay, because he prayed for everyone, for all the exiles to go back to Israel. At his high position, at his age, he decided there's nothing better than to pray to God about my people. Yang dapat kita teladani dari Daniel adalah dia adalah orang yang sangat sibuk dengan jabatannya. Saudara mungkin kalau punya kesibukan seperti Daniel, mungkin saudara tidak akan lakukan banyak hal seperti yang Daniel lakukan. Tapi Daniel dalam kesibukan jabatannya dengan tanggung jawab yang begitu tinggi, dia adalah orang yang sangat setia berdoa kepada Tuhan. Dia setia mendoakan orang-orang Yahudi agar mereka kemudian dapat keluar kembali dari pembuangan mereka.